Di hari jadinya yang ke-14, BNPT RI hadirkan Museum Penanggulangan Terorisme sebagai sarana wisata edukasi bagi masyarakat akan bahaya terorisme. BNPT menghadiri rapat koordinasi penyiapan pelaksanaan pengamanan peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Sebagai upaya pelindungan terhadap objek vital yang strategis dan fasilitas publik dari ancaman terorisme, BNPT melaksanakan pra-asesmen dan sosialisasi sistem pengamanan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Halo Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Di hari jadinya yang ke-14, BNPT RI hadirkan Museum Penanggulangan Terorisme sebagai sarana wisata edukasi bagi masyarakat akan bahaya terorisme. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pengukuhan Paguyuban Anti Teror Indonesia atau PATI. Berikut informasi selengkapnya. Bertepatan dengan hari jadinya yang ke-14, BNPT meresmikan Museum Penanggulangan Terorisme Adi Pradana, serta mengukuhkan Paguyuban Anti Teror Indonesia atau PATI pada 16 Juli 2024 di Komplek Kantor BNPT, Bogor, Jawa Barat. Museum Penanggulangan Terorisme ini diresmikan langsung oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang didampingi oleh Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amilza Dahnil. Dalam sambutannya, Kepala BNPT menuturkan museum ini ditujukan sebagai sarana edukasi dan referensi bagi remaja, mahasiswa, hingga peneliti. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi untuk mendukung BNPT dalam penanggulangan terorisme. Sehingga di usia yang ke-14 tahun ini, BNPT dapat terus menjalankan tugas dalam memberikan rasa aman kepada bangsa Indonesia dari ancaman terorisme. Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia yang betul-betul akan kita dedikasikan sebagai wisata edukasi dan juga sebagai tempat referensi bagi para pelajar, para mahasiswa, para peneliti, pemerhati untuk mendapatkan sumber-sumber data yang valid, aktual, dan terpercaya. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama yang baik, terutama dari TNI, dari Polri, dari 49 kementerian lembaga yang tergabung dalam peran PE, kawan-kawan dari organisasi masyarakat sipil, para jurnalis, kawan-kawan FKPT, Duta Damai, dan mitra negara sahabat, serta semua pihak yang bahu-membahu duduk bersama, menjalankan sinergitas melaksanakan strategi nasional penanggulangan terorisme di Indonesia. Hadirnya Museum Adi Pradana ini diapresiasi oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Menurutnya, kehadiran museum ini penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya terorisme. Museum Nasional Penanggulangan Teroris yang isinya adalah satu peristiwa mulai tahun 48 sampai dengan tahun 2022. Dan ini adalah sangat penting untuk generasi penerus melihat kejadian-kejadian tersebut dan bagian dari edukasi masyarakat sehingga masyarakat semuanya paham terhadap bahaya teroris. Di usia yang ke-14 tahun, BNPT juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan terorisme. Salah satunya dengan membentuk Paguyuban Anti Teror Indonesia atau PATI. Dalam pengukuhan PATI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didapuk sebagai Ketua Umum dan beranggotakan tokoh penanggulangan terorisme Indonesia, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Paguyuban ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya penanggulangan terorisme. Untuk mendapatkan rekomendasi dalam merumuskan strategi memperkuat ketahanan komunitas dan keluarga dari ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme,
BNPT bersama Setara Institute menggelar fokus group discussion bertema ketahanan komunitas dan keluarga yang menjadi salah satu tema dalam rancangan RAN-PE tahun 2025 hingga 2029. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Setara Institute menggelar fokus group discussion bertema ketahanan komunitas dan keluarga yang menjadi salah satu tema dalam rancangan RAN-PE tahun 2025-2029. Diskusi yang dilaksanakan pada 18 Juli 2024 di Depok, Jawa Barat ini merupakan sarana untuk mendapatkan rekomendasi dalam merumuskan strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan komunitas dan keluarga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Dalam kesempatan ini, Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol Imam Margono menegaskan bahwa dalam upaya memperkuat ketahanan komunitas dan keluarga, diperlukan komunikasi strategis dari seluruh pihak yang terlibat dalam RAN-PE. Disitulah nanti peran komunikasi strategis juga akan mudah-mudahan bisa juga diimplementasikan dalam kegiatan ketahanan komunitas dan keluarga. Karena ini pelaksana nanti adalah semua lembaga, hampir sebagian besar lembaga, kementerian lembaga dan NGO di samping BNPT sendiri, sehingga memang dibutuhkan suatu komunikasi strategis untuk bisa menyampaikan pesan yang bisa kemudian memenuhi wahana di negara kita ini, sehingga bisa mengantisipasi timbulnya intoleransi, radikalisme maupun ekstremisme. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari kementerian lembaga, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam rancangan Perpres tentang RAN-PE 2025-2029. Rencana aksi ini diharapkan dapat melanjutkan tren positif yang telah dicapai RAN-PE periode sebelumnya dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif BCA KCU Tanjung Priok dalam pencegahan radikalisme terorisme, BNPT memberikan sertifikat penerapan pedoman sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Subdirektorat Pengamanan Lingkungan memberikan sertifikat hasil asesmen kepada BCA KCU Tanjung Priok pada 19 Juli 2024. Sertifikat ini merupakan hasil dari asesmen pengamanan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 lalu. Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan, sistem pengamanan BCA Tanjung Priok masuk ke dalam kategori level 1 dengan nilai 81. Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Kolonel Setio Pranowo berharap agar BCA Tanjung Priok dapat mempertahankan hasil baik tersebut. Alhamdulillah, kita hari ini memberikan sertifikat luar biasa, sukses bagi kami. BCA mendapatkan level 1, nilainya 81. Jadi ini sangat luar biasa di KCU Tanjung Priok ini, ya tidak gampang dan tidak mudah. Jadi kita perlu asistensi sampai akhirnya muncullah sertifikat dengan level 1 ini. Kami berharap ini ada konsisten ya dan konsekuen untuk menjalankan amanah ini. Sementara itu, Kepala Subdivisi Manajemen Gedung BCA Tanjung Priok, Victor Teguh Suteja, menilai bahwa rekomendasi BNPT terkait sistem pengamanan perlu diterapkan di kantor cabang lainnya. Kami coba pelajari hasil dari laporannya, buat kita cukup banyak hal yang kita bisa pelajari dan kita mau terapkan di beberapa cabang kita supaya keamanan terutama terhadap terorisme kita dapat lakukan di seluruh kantor cabang kita. Pemberian sertifikat ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk terus meningkatkan sistem pengamanan sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi ancaman terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Triko Amilzadahnil beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke KJRI Kota Kinabalu, Malaysia. Kunjungan tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi dengan pemerintah Malaysia dalam meningkatkan resiliensi WNI dari paham radikal terorisme.
Dalam rangka memperkuat sinergi Indonesia dengan pemerintah Malaysia dalam penanggulangan terorisme, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Rico Amil Zaidanil beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke KJRI Kota Kinabalu, Malaysia pada Sabtu 20 Juli 2024. Kepada jajaran Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Kepala BNPT mengingatkan untuk terus mewaspadai kelompok teror yang menyasar kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan remaja. Untuk itu, ketahanan warga negara Indonesia terhadap ideologi kekerasan harus terus ditingkatkan. Dalam kesempatan ini, dipaparkan pula hasil penelitian tentang pekerja migran Indonesia yang terlibat terorisme, serta panduan bagaimana menghindari keterlibatan dalam aktivitas radikal terorisme. Sementara itu, Konsul Jenderal KJRI Kota Kinabalu, Rafael Walangitan, menyambut baik upaya pencegahan ideologi kekerasan yang mengarah pada terorisme di Sabah, mengingat terorisme merupakan kejahatan transnasional yang perlu diwaspadai. Sebagai upaya pelindungan terhadap objek vital yang strategis dan fasilitas publik dari ancaman terorisme, BNPT melaksanakan pra-asesmen dan sosialisasi sistem pengamanan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Sebagai upaya pelindungan objek vital strategis dan fasilitas publik, BNPT melaksanakan sosialisasi peraturan BNPT nomor 3 tahun 2020 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Dalam acara yang digelar pada 22 Juli ini, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Majen TNI Rudi Widodo, sampaikan bahwa praudit ini mencakup penilaian terhadap objek vital serta personel dengan tugas krusial di kementerian lembaga. BNPT juga melakukan asesmen terhadap objek vital strategis dan transportasi serta pengamanan lingkungan, baik itu lingkungan umum maupun lingkungan pemerintah. Dan juga melaksanakan asesmen terhadap pegawai-pegawai khusus yang mempunyai tugas-tugas penting ataupun tugas khusus di kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah. BNPT akan melakukan pra-asesmen terhadap kantor di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya di Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peraturan BNPT nomor 3 tahun 2020. Sementara itu, PLH Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ispahan Setiadi, harapkan acara ini dapat membangun kolaborasi dan sinergi yang baik dalam meningkatkan keamanan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya kegiatan ini, Pak, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan juga BNPT untuk ke depan. Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk melakukan langkah meningkatkan pengamanan di kompleks perkantoran Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan standar minimum pengamanan dengan bekerja sama dengan BNPT. Acara sosialisasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan pra-audit Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari 23 hingga 25 Juli 2024. BNPT bekerja sama dengan Setara Institut menggelar Fokus Group Discussion tematik RAN-PE tahun 2025 hingga 2029 bertema pendidikan keterampilan masyarakat dan fasilitas lapangan kerja. Diskusi tersebut bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi dalam merumuskan strategi pencegahan terorisme melalui pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan menjadi salah satu fokus dalam penyusunan RAN-PE periode 2025-2029. Guna mendapatkan rekomendasi dalam merumuskan strategi rencana aksi tersebut, BNPT melalui Sekretariat bersama Sekber RAN-PE bekerja sama dengan Setara Institut menggelar Fokus Group Discussion tematik RAN-PE pada tahun 2025-2029 bertema pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitas lapangan kerja pada 24 Juli 2024 di Depok, Jawa Barat. Fokus diskusi ini meliputi bagaimana pendidikan mendukung upaya pencegahan terorisme, strategi optimalisasi sumber daya ekonomi kreatif masyarakat, serta praktik baik pencegahan terorisme melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi. Dalam kegiatan ini, Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol Imam Margono mengatakan bahwa selain pendidikan dan keterampilan masyarakat,
Penyedia lapangan kerja juga menjadi salah satu hal penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Mencegah dan menanggulangi teroris ekstremisme berbasis kekerasan juga dapat kita lakukan melalui penyediaan lapangan kerja guna mengurangi kerentanan ekonomi yang menjadi salah satu faktor pendorong dan munculnya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Ketersediaan lapangan kerja memiliki keterkaitan erat dengan penguatan keterampilan yang relevan bagi pencari kerja. Untuk mendapatkan saran dan rekomendasi secara menyeluruh dalam penyusunan RAN-PE tahun 2025-2029, forum grup diskusi ini diikuti oleh kementerian lembaga, akademisi, dan mitra usaha yang terlibat dalam RAN-PE. Tingkatkan upaya pencegahan radikalisme terorisme di tingkat desa. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memberikan pelatihan kepada 3 pilar di wilayah Surabaya tentang antisipasi potensi radikal terorisme. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap gerakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di tingkat desa, BNPT melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan memberikan pelatihan kepada 3 pilar tentang antisipasi potensi radikal terorisme. Kegiatannya digelar pada 23 hingga 25 Juli 2024 di Surabaya, Jawa Timur ini diikuti oleh 3 pilar yaitu Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Kepala Desa atau Lurah di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dalam kegiatan ini mereka diberikan pelatihan tentang peranan 3 pilar dalam pencegahan terorisme, kebijakan dan strategi dalam penanggulangan terorisme, serta perkembangan pola aksi dan dampak terorisme. Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol Wawan Ridwan berharap agar pelatihan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan 3 pilar dalam mengidentifikasi ancaman radikalisme terorisme di wilayahnya. Pencegahan penyebaran paham radikal terorisme itu yang sekarang modusnya memang sangat berkembang, terutama melalui selain secara konvensional dan melalui media sosial, itu banyak terjadi di wilayah-wilayah memang yang terdepan, yang memang diemban oleh tugas-tugas para 3 pilar ini, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas atau lurah atau kepala desa. Sehingga kalau mereka ini harus diberikan pemahaman, pengetahuan, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran paham radikal terorisme ini. Sehingga dengan pemahaman ini, insya Allah nanti mereka akan lebih mampu mencegah, mendeteksi kemungkinan penyebaran yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini disambut baik oleh para peserta. Pelatihan yang diberikan oleh BNPT ini mendorong mereka untuk membangun kesadaran masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pencegahan radikalisme terorisme di lingkungan sekitarnya. Deteksi dini itu yang perlu kita kuatkan di masyarakat untuk menanamkan ke masyarakat ikut peduli jika ada hal-hal yang kurang selayaknya terjadi di lingkungan, ikut segera melaporkan ke 3 pilar. Selain meningkatkan kemampuan pencegahan terorisme, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar personel 3 pilar dalam bersinergi mengantisipasi potensi radikalisme terorisme di wilayahnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan Kementerian Lembaga tahun anggaran 2023. Prestasi kali ini merupakan opini WTP ke-11 yang diterima BNPT secara berturut-turut sejak tahun 2013. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan Kementerian Lembaga tahun anggaran 2023. Prestasi kali ini merupakan opini WTP ke-11 yang diterima BNPT secara berturut-turut sejak tahun 2013. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono menyatakan bahwa opini WTP yang diraih BNPT tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran di BNPT yang telah menjalankan belanja keuangan negara secara akuntabel dan transparan yang mengindikasikan tata kelola keuangan negara di BNPT telah dilaksanakan dengan baik. Dirinya juga berharap agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan. Hasil capaian WTP ini untuk bisa kita pertahankan karena hasil audit PPK atas laporan keuangan BNPT yang menerbitkan opini WTP ini yang ke-11 kali tersebut bukan hasil dari satu unit kerja,
tetapi seluruh keluarga besar BNPT yang melaksanakan pelaksanaan belanja keuangan negaranya secara akuntabel, secara transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Lembaga tahun 2023 tersebut dilaksanakan di kantor BPKRI pada 25 Juli 2024. Penyerahan dilakukan oleh anggota 1 BPKRI, Nyoman Adi Suratnyana, kepada Sekretaris Utama BNPT. BNPT menghadiri rapat koordinasi penyiapan pelaksanaan pengamanan peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Untuk itu, BNPT telah menyusun sejumlah kegiatan pengamanan peringatan HUT ke-79 RI, mulai dari pra hingga pasca kegiatan. Ditunjuk menjadi anggota operasi pengamanan dalam peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, BNPT menghadiri rapat koordinasi penyiapan pelaksanaan pengamanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada 25 Juli 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo, mengatakan bahwa BNPT telah menyusun sejumlah kegiatan pengamanan peringatan HUT ke-79 RI, mulai dari pra hingga pasca kegiatan yang meliputi sosialisasi dan asesmen sistem pengamanan pada venue utama acara, objek vital dan fasilitas publik, koordinasi intelijen, pembinaan masyarakat terhadap mitra deradikalisasi, hingga asesmen personel yang terlibat khusus dalam acara HUT ke-79 RI. Peran BNPT sebagai lembaga koordinator negara dalam urusan penanggulangan terorisme di Indonesia sangat vital, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 5 tahun 2018. Sebagai bentuk tanggung jawab untuk melaksanakan perintah undang-undang tersebut, maka BNPT hadir dalam penyelenggaraan event berkelas internasional maupun nasional seperti peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-79. BNPT telah melaksanakan sosialisasi dan asesmen sistem pengamanan objek vital dan fasilitas publik sesuai dengan Perban BNPT nomor 3 tahun 2020 tentang pedoman perlindungan sarana dan prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Kami juga akan melakukan kegiatan intelijen, baik intelijen pencegahan maupun intelijen penindakan di wilayah pelaksanaan maupun wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Kami juga melakukan kegiatan pembinaan masyarakat terhadap mitra deradikalisasi, dan juga satu hal, kita juga melakukan asesmen terhadap pegawai yang mempunyai tugas ataupun tugas khusus ataupun tugas penting. Dalam rapat ini, Pangdam 6 Mula Warman, Maijen TNI Tribudi Utomo, yang juga sebagai koordinator pengamanan wilayah, menuturkan bahwa kegiatan rapat ini penting dilakukan untuk menguatkan sinergi setiap anggota pengamanan dan juga pemahaman akan tugas yang diemban setiap organisasi yang terlibat dalam proses pengamanan wilayah. Kegiatan rapat kali ini kita laksanakan dengan tujuan untuk memantapkan dan memastikan setiap organisasi yang terlibat dalam pengamanan ini agar benar-benar paham dan mengerti dengan tugasnya masing-masing sesuai dengan standar operasional prosedur di satuan masing-masing, dan juga memperdomani protap pengamanan VVIP tentunya, agar pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Keterlibatan BNPT dalam melaksanakan pengamanan peringatan HUT ke-79 RI di IKN merupakan mandat dari Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Panitia Pelaksanaan Peringatan HUT RI ke-79 Tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara. Dan berikutnya, BNPT adakan peluncuran buku kritik terhadap buku seri materi Tauhid for the Greatest Happiness karangan Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, dan peluncuran buku ini diharapkan mampu jadi bahan tangkal radikalisasi di tengah masyarakat. Dan saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan.
Untuk menanggulangi penyebaran paham radikalisme, BNPT melalui Direktorat Penindakan Hukum mengadakan peluncuran buku. Kritik terhadap buku seri materi Tauhid for the Greatest Happiness, karangan Abu Sulaiman, Aman Abdurrahman. Diselenggarakan di Jakarta 26 Juli 2024, peluncuran buku ini dihadiri oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, Direktur Penegakan Hukum Brigjen Pol Sigit Widodo, beserta jajaran. Hadir juga dalam acara ini para penulis serta para penanggap dari buku ini, mulai dari akademisi, para mitra deradikalisasi, serta perwakilan dari Kejari, Kemenak, serta dari Densus 88. Dalam keterangan pers, Ibnu Suhendra menyampaikan, buku ini bagian dari upaya pencegahan radikalisme serta kontra narasi dari buku-buku Aman Abdurrahman. Dengan adanya buku kritik ini, sebagai upaya BNPT, upaya kita dalam pencegahan radikalisme di dunia maya, dalam upaya melakukan kontra narasi terhadap buku Oman Abdurrahman. Buku dari Oman Abdurrahman itu tidak boleh beredar, tidak boleh dibaca oleh warga negara Indonesia. Nah, ini kita tegas bahwa buku-buku karangan-karangan yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan terorisme, ini tidak boleh beredar di tanah air kita. Upaya-upaya kita sudah kita lakukan dengan bersurat kepada Kementerian Kominfo, dengan kementerian lembaga terkait untuk bersama-sama melakukan pemblokiran dan pencegahan radikalisme di media sosial maupun beredarnya buku-buku yang membawa konten-konten kekerasan. Kedepannya, BNPT akan terus adakan kontra narasi melalui buku serta konten dunia maya untuk penanggulangan radikal terorisme.